Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas Bahjah Qulubil Abrar, membahas hadis-hadis singkat namun syarat dengan makna dari kalam Mustafa alaihi salatu wassalam. Dan kita sudah masuki bab yang ke-59 tentang sifat seorang saksi yang adil. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inatin wala majludin haddan wala dhi ghimrin ala akhi wala dhaninin fi wala'in wala qarabah walal qani' min ahlil baiti, rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, diriwayatkan secara marfu sampai kepada Nabi, tidak sah persaksian dari seorang pengkhianat, apakah dia laki-laki atau perempuan. Tidak pula dari seorang yang sedang menjalani hukuman cambuk. Tidak pula dari seorang yang dendam terhadap saudaranya. Tidak pula dari seorang yang diduga memiliki hubungan kerabat, dan tidak pula seseorang budak dari keluarganya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, bicara tentang adab-adab menjadi saksi. Dan saksi dalam Islam itu sangat penting, karena betapa banyak kasus-kasus yang diselesaikan karena keterlibatan saksi. Pengkhianatan bisa terungkap karena saksi. Contoh umpamanya seorang suami atau istri yang berselingkuh. Kalau seandainya Islam tidak memperlakukan saksi, maka pengkhianatan keduanya akan terus berlangsung. Jadi saksi keberadaan dalam Islam ini sama dengan bukti yang memperkuat sebuah kasus atau sebuah perkara sehingga bisa menyelesaikan banyak perkara. Makanya menjadi saksi dan mengambil manusia sebagai saksi itu bukan sembarangan dalam Islam. Karena sifat saksi itu harus netral. Dia tidak boleh memihak ke sana dan tidak boleh memihak ke sini. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan tidak sah persaksian dari seorang pengkhianat. Karena kalau seandainya pengkhianat ini menjadi saksi, tentu dia akan mengkhianati orang yang memerlukan saksinya. ataupun orang yang sedang menjalani hukuman cambuk.
karena dia tidak akan fokus, dia ketakutan dengan ancaman itu. Atau orang yang dendam, boleh jadi yang tadinya memihak karena dendam akhirnya justru menjadi musuhnya dan bersaksi dengan saksi palsu. Atau karena diduga memiliki hubungan kerabat, dia tidak netral sehingga dia lebih membela kerabatnya dibandingkan kebenaran. Ataupun seorang budak dari keluarganya karena dikhawatirkan dia lebih membela majikannya, keluarga majikannya dibandingkan orang lain, sehingga tidak fair, artinya tidak akan tercapai keadilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan mimman tardawna minasyuhada, dari saksi-saksi yang kalian redhai, dan saksi itu harus memiliki sifat adil. Adapun syarat adil sendiri dalam saksi disebutkan oleh para ulama. Pertama, an yakuna mujtaniban lil kabair, dia harus berusaha menjauhi dari dosa besar supaya tidak terjadi pengkhianatan. Kemudian yang kedua, an yakuna ghaira musirran 'alal qalil minas saghair, dan dia tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil kalau diperbesar, diseringkan akan jadi besar. An yakuna salim as-sarirati, selamat kepribadiannya, artinya dia punya muru'ah, kehormatan yang ia jaga, punya rasa malu dan akhlak. Yang keempat, an yakuna ma'munan indal ghadab, seorang saksi yang adil dia harus amanah walaupun dalam kondisi dia emosi dan marah. Dan yang kelima, an yakuna muhafidhan ala muru'atin mithlih, dan dia menjaga sikapnya, tidak menjatuhkan pamornya. Boleh jadi mungkin kalau hari ini kita mengambil saksi berdasarkan syarat para ulama mungkin agak sulit. Seperti namanya saksi dalam pernikahan, saksi dalam jual beli, saksi dalam muamalah-muamalah yang ma'ruf di masyarakat gitu ya. Mencari saksi yang adil seperti yang disyaratkan 5 syarat oleh para ulama ini, tentu kita akan sulit mendapatkannya. Boleh jadi tidak akan mendapatkan saksi. Tetapi minimalnya, kalaupun kita tidak mendapatkan 5 persyaratan saksi ini, carilah yang terbaik dari orang-orang di sekitarnya. Umpamanya ada orang menikah, itu kan perlu saksi. Saksi dari keluarga istri atau saksi dari keluarga suami, maka cari yang paling baik di antara keluarganya. Mungkin dia lebih taat ibadahnya, selain taat ibadahnya lebih baik akhlaknya, lebih bijaksana orangnya. Jangan asal comot saja, karena saya lihat di masyarakat ini saksi asal comot. Dia tidak sholat, kadang-kadang pemabuk, yang penting ada hubungan kerabat, kadang-kadang preman gak jelas gitu ya, main comot saja, kau aja yang jadi saksi katanya. Aturan Islam tidak seperti itu. Karena saksi itu bukan dihajatkan ketika proses pernikahan saja, tapi saksi juga akan dihadirkan ketika proses perceraian, atau apabila sepanjang hubungan keluarganya mungkin salah satunya berselingkuh dan begitu seterusnya. Kalau seandainya kemudian asal comot saja, satu hari ketika kita berhajat kepada saksi, dia tidak mau jadi saksi. Makanya penting memilih saksi dalam Islam itu tidak sembarang. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita bicara tentang saksi. Kita tahu bahwa persaksian itu ada 2 macam. Persaksian itu ada 2 macam. Ada persaksian yang berkaitan dengan huququllahi azza wajalla, hak-hak Allah Subhanahu wa taala.
dan ada yang berkaitan dengan hukukul ibad, hak-hak hamba-hamba Allah. Baik, kita rinci apa yang berkaitan dengan hak Allah dalam persaksian, apa yang berkaitan dengan hak hamba dalam persaksian. Pertama, hak Allah. Hak Allah ini disebutkan oleh para ulama ada 3 macam. Pertama, Allah tidak akan menerima persaksian yang kurang dari 4 orang. Allah tidak akan menerima persaksian kurang dari 4 orang, dan itu berkaitan dengan hadduz zina, hukuman hudud yang diberikan kepada para pezina. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah sendiri berfirman, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldatan. Orang-orang yang mereka menuduh wanita baik-baik dikatakan pezina, sementara dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka dia harus dicambuk 80 kali. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyusun hukuman cambuk ketika dia tidak mendatangkan 4 saksi. Maka seorang pezina tidak bisa dikatakan pezina kalau tuduhan dia berzina kurang dari 4 saksi. Ini berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tentu kenapa harus 4 saksi pertanyaannya? Karena kita tahu bahwa pezina ini kan 2 orang. Pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Maka seolah-olah 1 orang itu dianggap 2 saksi. Makanya kemudian orang-orang yang menuduh orang berzina itu tidak bisa tuduhan itu dianggap benar kalau tidak mendatangkan 4 saksi. Karena ini banyak di masyarakat, kadang-kadang suami menuduh istrinya berzina atau sebaliknya, hanya karena WA yang nyasar, hanya karena kata orang. Bahkan kalau seandainya nih seorang istri mendapatkan suaminya di rumah tetangganya sedang berdua-duaan dengan istri tetangganya, itu tidak bisa dikatakan dia sedang berzina, kecuali dia mendatangkan 4 saksi yang melihat langsung perzinahannya. Karena kalau seandainya seorang yang berdua-duaan dengan seorang wanita langsung dianggap pezina, maka murah sekali jiwa manusia ini, karena hukumannya kan rajam masalahnya. Sementara nyawa manusia itu berharga, makanya ada aturan-aturan. Kalau seandainya memang dia berzina tapi berdusta tidak berzina, itu ada hukuman tersendiri antara dia dengan Allah. Tapi kita selaku yang menghukumi apakah dia seorang pezina atau tidak, maka ikut aturan Allah, harus menyaksikan dan harus mendatangkan 4 saksi yang melihat langsung perzinahannya. Ini yang pertama. Yang kedua, saksi yang diperlukan 2 orang laki-laki. Artinya di bawah saksi menuduh orang untuk berzina. Seperti umpamanya para pencuri ataupun para pembunuh atau para perampok. Kita menuduh orang itu mencuri, kita menuduh orang itu membunuh, kita menuduh orang itu merampok, tidak bisa kecuali ada 2 saksi yang melihatnya. 2 saksi ini melihat dia sedang mencuri, 2 saksi dia melihat dia sedang merampok, 2 saksi dia melihat dia sedang membunuh. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Hendaklah kalian mengambil saksi 2 saksi dari laki-laki di antara kalian. Kemudian yang ketiga, cukup 1 saja. Jadi saksi dalam hak Allah itu
ada yang harus 4 dalam tuduhan zina, ada yang cukup 2 laki-laki dalam tuduhan mencuri, merampok atau membunuh, ada yang cukup 1 saja, saksi ketika melihat hilal Ramadan. Satu Indonesia tidak ada yang menyaksikan, rupanya ada yang ngaku menyaksikan 1 orang dan dia siap disumpah, maka persaksiannya harus diterima. Kenapa demikian? Karena Rasul yang mengatakan tentang masalah ini. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan tara'an nas al-hilala. Manusia terus memperhatikan bulan sabit masuknya Ramadan. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Kata Ibnu Umar, maka aku habarkan kepada Rasul, aku melihatnya. Fasamahu wa amara an-nas bisiyamihi. Maka Rasul pun puasa dan memerintahkan manusia puasa hanya karena Ibnu Umar 1 orang melihat, padahal sahabat tidak ada yang melihat. Tapi Rasul membenarkan persaksian Ibnu Umar. Ini yang berkaitan dengan hak Allah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah. Ini pun ada 3 macam. Yang pertama, tidak diterima kecuali persaksian 2 laki-laki. Tidak diterima kecuali persaksian 2 laki-laki. Dan ini seperti dalam masalah perceraian, dalam masalah rujuk, dalam masalah orang masuk Islam, wasiat, wakaf dan begitu seterusnya, maka cukup mendatangkan 2 saksi saja. Umpamanya ada orang bercerai menghadapkan ke pengadilan agama, maka biasanya pengadilan akan minta saksi, dan saksi itu dibawa dua orang laki-laki. Atau wasiat, umpamanya seorang datang kepada kita bahwa si anu pernah berwasiat sebelum meninggalnya bahwa dia akan menghibahkan tanahnya untuk masjid, menghibahkan tanahnya untuk pesantren. Maka anaknya tidak diterima kalau memang ada wasiat, mana saksinya? Ketika mendatangkan 2 saksi laki-laki, maka harus diterima wasiatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saksi 2 orang, tetapi yang 1 laki-laki dan yang satunya 2 orang wanita. Jadi 3 orang. 1 laki-laki dan 2 wanita. Dan itu berlaku pada masalah muamalah jual beli, baik itu sewa menyewa, baik itu gadai menggadai, baik itu jual beli, maka cukup mendatangkan 2 saksi, yang 1 laki-laki dan yang satunya 2 wanita. Umpamanya ada seseorang akad jual beli mengelak, aku tidak pernah menjual benda ini kepada kamu. Kata yang akan membelinya, lah kemarin kan sudah janji dan sudah deal, ada kok saksinya. Nah, gitu ya. Maka saksinya harus 1 laki-laki dan 2 orang wanita. Dan yang ketiga cukup 2 saksi. Yang ketiga 2 saksi, 2 laki-laki dan 2 perempuan. 2 laki-laki atau 2 perempuan, atau kalau tidak ada maka 4 perempuan. Ini biasanya dalam masalah anak-anak yang disusui, anak-anak sepersusuan umpamanya kan, maka persaksiannya harus 2 laki-laki atau 1 laki-laki 2 perempuan, atau 4 perempuan. Jadi ini maksudnya di sini ada 3 pilihan ya. Yang ketiga ya, bisa 2 laki-laki, bisa 1 laki-laki 2 perempuan, bisa 4 perempuan. Contohnya dalam masalah radha'ah, sepersusuan, ada seseorang laki-laki hendak menikahi seorang gadis. Dia tidak tahu kalau gadis itu adalah sepersusuan dengan dia. Otomatis kan mahram tidak boleh. Kemudian kata si laki-laki ini, enggak mungkin dia saudari sepersusuan saya. Mana saksinya, mana buktinya? Akhirnya didatangkan buktinya,
entah dengan cara dua laki-laki yang bersaksi bahwa memang dia sepersusuan, atau satu laki-laki dan dua perempuan, atau 4 perempuan. Nah, ini berkaitan dengan saksi. Jadi ada hak Allah dan juga ada hak manusia. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun syarat persaksian, pertama, orang yang bersaksi itu harus muslim. Orang kafir tidak boleh jadi saksi. Karena Allah mengatakan wa ashhidu dawai adli minkum, dan jadilah saksi orang-orang yang memiliki keadilan di antara kalian. Maksudnya muslim di antara kita kaum muslimin, bukan non muslim. Orang kafir tidak bisa jadi saksi. Kemudian yang kedua, al-bulugh, dia harus balik. Artinya orang yang belum balik tidak bisa jadi saksi walaupun dia mumayyiz, artinya walaupun dia bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan min rijalikum. Kalimat rijal di sini menunjukkan kebaligan dia. Kemudian yang ketiga, al-aqlu, harus berakal. Orang gila tidak boleh jadi saksi. Secara ijma para ulama, tidak boleh orang gila jadi saksi. Apa yang mau disaksikan orang gila? Ngomongnya aja asal-asalan. Kemudian yang keempat, al-adalah. Orangnya harus adil, artinya tidak fasik, tidak melakukan dosa besar. Seperti yang tadi saya syaratkan, yang 5 perkara tentang siapa saksi yang adil itu. Karena orang fasik ini tidak layak jadi saksi, bisa saja dia berkhianat dalam persaksiannya. Kemudian yang kelima, an yakuna ghairu muttaham fi syahadatihi. Saksi tidak boleh orang-orang yang tertuduh, orang-orang yang tertuduh dalam persaksiannya. Kemudian yang keenam, an yakuna natiqan, harus bicara, saksi harus bicara, jangan orang bisu pula didatangkan. Nanti orang bisu tidak bisa ngomong, macam mana mau bersaksi dia. Kemudian yang nomor 7, an yakuna syahid yaqadhan, saksi harus menyaksikan dan sadar dengan kedua matanya. Jangan orang tidur diinterogasi, dia enggak menyaksikan. Jangan orang yang tidak ada hubung kait dengan permasalahan datangkan, itu saksi bayaran. Saksi itu harus menyaksikan, dan saat menyaksikan dia sadar, dia tidak sedang pingsan atau sedang tidur. Inilah 7 syarat orang itu jadi saksi. Adapun bagaimana dengan orang buta? Kita tahu bahwa asal persaksian orang buta itu tidak boleh, karena tidak bisa membedakan, kan, namanya buta. Tapi sebagian para ulama mengatakan boleh orang buta menjadi saksi dalam 5 perkara, 5 tempat, ya. Pada 5 perkara. Pertama, al-maut, kematian. Boleh orang buta menjadi saksi kematian. Kemudian yang kedua, nasab. Boleh orang buta digunakan persaksian dalam urusan nasab. Kemudian yang ketiga, boleh persaksian ini milkul mutlak, dalam permasalahan perbudakan. Kemudian yang keempat, at-tarjamah, boleh dijadikan saksi di dalam penerjemahan. Umpamanya dia bisa bahasa Inggris, memang buta, dia bisa menerjemahkan, maka boleh. Ataupun yang terakhir, alal madbut, artinya orang-orang yang dicegah oleh hakim dalam sebuah perkara untuk tidak boleh keluar. Ini diantara orang buta dibolehkan, tapi pada dasarnya orang buta tidak boleh dijadikan saksi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya berkaitan dengan saksi sini. Ada persaksian-persaksian di masyarakat itu, mereka menjadi saksi itu karena saksi bayaran. Itu yang paling banyak. Terutama di persidangan-persidangan, ada orang yang membeli saksi untuk bersaksi demi kedustaan. Itulah yang dikhawatirkan Nabi SAW dengan hadisnya syahadatuz zur. Kata Nabi SAW, ala wa syahadatuz zur, hati-hati persaksian palsu, hati-hati persaksian palsu.
Karena persaksian palsu ini bahaya. Ibu jangan jadi saksi kalau ibu tidak melihat. Pamannya ada kawan ibu bilang, ayolah jadi saksi lah, saya mau bercerai, saya tidak ada saksi, kamu aja jadi saksi. Ibu kalau tidak syarat memenuhi saksi, jangan jadi saksi. Kalau ibu tidak menyaksikan dan ibu juga tidak tahu ceritanya, cuman di skenario saja sama orangnya, nanti kamu harus ngomong begini, begini, atau diceritakan masalahnya supaya ibu paham, kemudian ibu bisa menyimpulkan. Ibu kalau bukan menyaksikan, jangan jadi saksi. Pertama, karena syahadatuz zur ini tuhbitul a'mal as-salihah, bisa membatalkan amal soleh. Kalau seseorang asal mau jadi saksi, entah karena dia kawannya, kerabatnya, serampangan gitu ya, padahal dia tidak menyaksikan, maka bisa membatalkan amal soleh. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ketika Rasul bicara tentang orang yang berpuasa, maka puasa seseorang tidak diterima ketika dia bersaksi dengan persaksian palsu. Kata Rasul, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan zur, dusta, dan beramal dengan itu, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk meninggalkan pencegahan makan dan minum saat puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, persaksian palsu itu termasuk dosa besar, Bu. Termasuk dosa besar. Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian sebesar-besarnya dosa besar? Rasul mengatakan 3 kali. Sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, al-isyraku billah, kau melakukan kesyirikan kepada Allah. Wa uququl walidain, engkau durhaka dengan kedua orang tua. Kemudian Rasul terduduk, kemudian bersandar sambil lisannya mengulang-ulang kalimat ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ingatlah, jauhi persaksian palsu, jauhi persaksian palsu. Yang ketiga, syahadatuz zur, persaksian palsu itu Allah sebut satu nafas dengan kesyirikan, menunjukkan bahayanya. Jangan mau dijadikan saksi ataupun saksi bayaran. Karena Nabi SAW menyamakan kalimat syirik itu disebut satu nafas dengan persaksian palsu. Seolah-olah apa? Seolah-olah sebanding dosanya. Kemudian yang keempat, persaksian palsu itu menjadikan kita masuk neraka. Nabi SAW mengatakan, manik tata'a haqqam ri'im muslim biyamini, faqad aujaballahu nar wa harrama alaihil jannah. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah wa in qadhaina min arakin. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengambil hak orang dan dia seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah akan wajibkan bagi dia masuk neraka dan Allah akan haramkan surga. Betapa banyak saksi-saksi palsu, saksi-saksi bayaran, dia bersumpah, wallahi Bosi anu begini hanya untuk menguatkan orang yang meminta saksinya, padahal dia tidak menyaksikannya. Dia saksi palsu, dia saksi bayaran, dia hanya mengikuti kehendak orang yang memintanya. Ingat, ini terancam dengan neraka dan diharamkan surga, kata Nabi. Bahkan saksi palsu itu membangkitkan amarah Allah. Nabi mengatakan, manik tato amala imri'im muslim biyaminih kadhibatin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang mengambil harta seorang muslim dengan sumpahnya yang dusta, maka dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah murka kepadanya. Dan saksi palsu juga mengakibatkan terlahir banyak dosa dan kebatilan. Banyak dosa dan kebatilan. Sebab orang kalau sudah bersaksi dan dia sebenarnya tidak menyaksikan, memungkinkan isinya ghibah, memungkinkan isinya dusta, memungkinkan isinya namimah, memungkinkan isinya menuduh orang yang tidak salah jadi salah, menjadikan orang yang tidak layak di penjara masuk penjara, menjadikan orang yang layak tidak dibunuh jadi dibunuh, menjadikan orang yang hartanya berpindah ke tangan orang, mengambil harta orang. Jadi kalau saksi palsu ini, itu turunannya banyak sekali tuh dari dosa-dosa yang akan diambil dia. Makanya ingat,
jangan mau dijadikan saksi. Jangan mau dijadikan saksi kalau memang kita tidak menyaksikannya. Karena saksi palsu ini, saya ulangi, dia adalah sebuah kemaksiatan dan dosa, dan termasuk dosa besar. Yang kedua, saksi palsu ini sama dengan tolong menolong di atas kezaliman. Dia sudah tahu dia bukan saksi dan dia tidak layak jadi saksi karena dia tidak pernah menyaksikan. Tiba-tiba kemudian membantu orang yang orang ini terkadang sedang menzalimi, kemudian kita siap menjadi saksinya, sama saja kita menolong dengan kezaliman. Akhirnya tadi orang yang tidak layak diambil hartanya diambil, orang yang layak tidak layak masuk penjara, orang yang tidak layak dihukum jadi dihukum, dan begitu seterusnya. Maka saksi palsu ini bisa menyeret kita at-ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Itu sama dengan tolong menolong di atas kezaliman. Dan boleh jadi sebaliknya, dia menghinakan orang-orang yang dizalimi. Dia merendahkan orang-orang yang dizalimi karena Anda membantu yang zalim. Berarti dia merendahkan orang-orang yang dizalimi. Makanya Nabi SAW ketika menghadapi orang yang sedang bermasalah itu, kata Rasul, jangan-jangan di antara kalian ada yang fasih dalam bicara, sehingga yang fasih ini memenangkan perkara, padahal belum tentu dia yang benar. Makanya keputusan hakim itu tidak menghalalkan yang haram. Pamannya ini ada orang kasus di pengadilan, menang dia. Kasus waris, kasus tanah, kasus apa, menang dia. Kemenangan di pengadilan itu bukan menghalalkan yang diharamkan. Putusan hakim itu tidak bisa menghalalkan yang diharamkan. Dia hanya menang di pengadilan saja. Tapi benda itu yang tadinya halal jadi haram atau yang tadinya haram jadi halal, itu bukan hak wewenang hakim. Itu kembali kepada kita. Ya. Jadi ingat bahwa itu hanya kemenangan di dunia, bukan kemenangan di akhirat. Makanya Rasul mengatakan boleh jadi di antara kalian ada yang lebih cerdas bicaranya. Mungkin lawyer yang dibayarnya mahal gitu ya. Sementara yang lawannya lawyernya biasa-biasa saja atau tidak pakai lawyer, sehingga akhirnya dia kalah padahal itu adalah milik dia umpamanya. Maka hati-hati bahwa putusan hakim itu bukan menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kemudian akhir-akhir ini banyak bermunculan saksi-saksi bahkan siap dibayar? Siap dibayar. Bahkan ada yang tidak mau dibayar karena menolong kawannya, menolong saudaranya, menolong kerabatnya, dia bisa jadi saksi, apalagi sampai kemudian dibayar untuk jadi saksi palsu. Naudzubillah. Kenapa banyaknya hari ini saksi-saksi palsu itu? Pertama karena dha'ful iman wal khaufu minallah. Lemahnya iman dan lemahnya takut dia kepada Allah. Ketika orang lemah iman dan lemah perasaan takut kepada Allah, maka dia bisa bersaksi sekehendaknya. Yang kedua, dha'ful ilmi. Maksudnya ilmu syar'i, lemahnya ilmu syar'i, dia tidak tahu hukuman atau dampak menjadi saksi yang palsu itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, hubbu khuyala wal madhi. Karena dia mencintai kesombongan dan pujian. Atau yang keempat, at-tama'ul mali. Mungkin dia tamak terhadap harta karena sudah dibayar, maka dia akan bicara sesuai dengan yang bayar. Dia akan bersaksi sesuai dengan yang memberi uang. Memang tujuannya hanya dunia dan dunia, enggak peduli mau saksinya, mau persaksiannya palsu, mau benar, yang penting dia dapat uang. Dan yang kelima, hubbu manfaatil ghairi walau bidzulmi. Suka memanfaatkan orang lain walaupun dalam bab kezaliman. Ya, dia memanfaatkan orang walaupun sebenarnya di dalamnya ada kezaliman. Maka dia siap jadi saksi. Ya, maka inilah di antara 5 perkara kenapa orang sekarang mudah sekali dibayar jadi saksi dan bicara sesuai dengan yang dikehendaki yang bayar. Naudzubillah. Adapun bagi kita, kalau ingin terlepas tidak menjadi saksi palsu, maka yang pertama taqwiyatu ta'zimillah wa ta'zim hurumatihi fil qalbi. Kuatkan dalam hati kita bagaimana cara mengagungkan Allah dan mengagungkan keharaman-keharaman Allah dalam hati kita. Artinya tanamkan sifat pengagungan kepada Allah. Saksi tidak sembarang. Jangan mudah jadi saksi. Yang kedua, berdoa supaya kita tidak terhindar dari persaksian palsu. Kemudian yang ketiga, ingat mati.
Hei para saksi yang serampangan, yang bicara dengan ucapan sesuai yang dikehendaki, yang bayar, ingat bahwa Anda akan mati. Anda akan mati dan akan dipertanggungjawabkan persaksian Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kelima, ingat, kalau Anda bersaksi untuk kezaliman, harus ingat doa-doa orang-orang yang dizalimi. Orang-orang yang dizalimi itu mustajab. Terkadang orang tidak paham di pengadilan, dia asal ngomong saja gitu ya, atau di masyarakat asal ngomong, oh saya menyaksikan, padahal tidak. Saya siap jadi saksi, padahal dia bukan pakarnya. Ingat, kalau ini bab kezaliman, sampai-sampai orang yang dizalimi dia sakit hati kemudian berdoa, maka Anda juga akan terimbas doa orang-orang yang dizalimi, yang Rasul katakan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari dakwah orang-orang atau dari doa orang-orang yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang. Inilah diantara dampak dari persaksian palsu ini. Jadi persaksian palsu ini hati-hati, karena biasanya isinya dusta, isinya mengada-ngada, isinya mendolimi orang, membolehkan yang diharamkan terkadang, dan begitu seterusnya. Ya, inilah diantara keterangan hadis yang singkat dari hadis yang ke-59. Adapun tentang keterangan pengarang, ibu bisa baca sendiri. Taib, sebelum saya tutup ada beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya di luar tema, kalau kita mau bawa anak untuk dihipnotis supaya enggak kecanduan game dan bisa berhenti merokok, apakah itu diperbolehkan Ustaz?